Baik. Insya Allah ya, kita akan dipertemukan kembali berkumpul seperti ini, bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ikhwan dan akhwat, silakan. Sudah ada 2 mikrofon di depan kita. Ya. Anda yang ingin bertanya, silakan langsung berbaris di depan mikrofon. Oke, tenang sebentar, supaya teratur. Nanti kita akan atur urutannya. Yang pertama dari sini dulu ya. Ya, Saya ada lihat, kita bisa melihat laki-laki, ada baris perempuan. Silakan Ya. Langsung saja berbaris di balik mikrofon tersebut. baris di belakangnya boleh ya, tapi nanti urutannya gantian kiri kanan ya. Oke. Boleh Bapak dan Ibu sekak dulu air mata. Semuanya luar biasa hari ini ya, mendengarkan ini ya. Oke. Kalimat seperti Habib Umar ya. Kita meminta karena tampaknya penanya ini cukup banyak, mohon langsung to the point ke materi yang ingin ditanyakan. Ya, jadi tidak terlalu banyak kalimat yang berbunga-bunga. Baik, Habib, kita beri kesempatan buat yang pertama dari yang laki-laki. Sudah nyala mikrofonnya? Ya sudah, oke. Boleh dinyalakan? Boleh, mangga silahkan. Sudah. Oke, kita mulai saja mungkin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Salam. Izin bertanya, Habib, karena saya ini kan pemuda yang memulai tobat ya, Habib ya. Tapi saya itu disajikan dengan pengajian-pengajian yang banyak menjelek-jelekan satu sama lain di antara mereka di pengajian-pengajian mereka, Habib. Dan ketika saya membuka sosial media, banyak juga konten-konten dakwah yang saling menjelekan satu sama lain, Beb. Jadi saya itu harus seperti apa, Beb? Karena saya ingin masuk surga, tapi saya bingung seperti apa caranya, Beb. Baik. Terima kasih. Terima kasih. ولكن استمع إلى بعض المجالس في هذا المجالس كل واحد يعتذر الآخر. لما فتحت وسائل التواصل كذلك رأينا تضاربات والاعتذارات فيما بينهم. كيف نبدأ توبتي هذا لا نحتقر أحد. نعم، وجود هذا الخاطر في قلبك رسل من رسل النور الرحمن سبحانه وتعالى أرسله إليك، فلبي نداءه سبحانه وتعالى، ومن أجله جل جلاله وتعالى في علاه لا تتأخر عن التوبة ولا تحتقر أحدا من خلقه لأنهم صنعته وهو الذي صنعهم. Keberadaan fikiran ini di dalam hatimu itu adalah sebuah kiriman dari Allah Subhanahu wa taala, kiriman cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menarik engkau kepadanya. Maka jangan fikiran ini membuat engkau mundur dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap lanjut di dalam menempuh jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومهما رأيت من يؤذيك أو يسبك أو يحتقرك فاعلم أنك أمام خيارين، خيار أن ترد عليه بمثل كلامه وتسلم من العذاب ويسقط حقك، وخيار أن تصبر على ذلك فيرتفع قدرك عند الله وتعظم أجورك. Dan ketika engkau menghadapi omongan orang yang mencemooh dan merendahkan engkau, maka kita dihadapi kepada pilihan untuk kita berucap ucapan yang sama seperti dia membalasnya, atau dengan kita bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menghindari daripada omongan-omongan tersebut. يكون الذي اعتدى عليك أو تطاول عليك سبب في قربك من ربك ومرضاة ربك، والنبي صلى الله عليه وسلم مع رجوعه من الطائف قال في الدعاء إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أسعلي. Dan ketika engkau menghadapi daripada cacian, makian dan intimidasi terhadap engkau yang ingin kembali kepada Allah Ta'ala, maka bayangkanlah Nabi Muhammad SAW yang ketika pulang dari Taif setelah dilempari, diganggu, tubuhnya berdarah-darah dan babak belur, maka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, asalkan engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli dengan gangguan mereka. وخذ الفائدة الكبيرة، الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من العقيم الوالد والضال الواجد والظمآن الوارد.
Dan ambillah sebuah hadis dari Nabi Muhammad, sungguh Allah lebih bergembira dengan taubatnya seorang mukmin melebihi seseorang yang tadinya mandul kemudian tahu-tahu bisa melahirkan anak, daripada seseorang yang tadinya tersesat kemudian menemukan jalan untuk pulang, daripada seseorang yang kehilangan bekalnya di padang pasir kemudian dia hampir mati dan menemukan bekalnya dan bisa hidup kembali. Fahuwal ghaniyyu 'anna wa ma'a dzalika yafrah bi taubatina rahmatan bina. Allah nggak butuh kepada taubatnya kita dan taatnya kita. Namun Allah Ta'ala gembira dan ridha manakala kita mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita yang untung dengan kita taubat, bukan Allah. Ilahuna ni'mal ilah ilahuna ni'mar rabb rabbuna. Alhamdulillah, sebaik-baiknya Tuhan adalah Tuhannya kita, penciptanya kita Subhanahu wa Ta'ala. Sudah terjawab ya. Terima kasih. Silakan. Oke, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Putri. Izin sebelumnya untuk para guru-guru kami, Habib Cindan dan juga Habib Ali, wabil khusus Habib Umar bin Hafiz. Saya pernah jauh-jauh ke Yaman, tapi Allah gak izinin untuk ketemu beliau. Tapi hari ini dibantu oleh sahabat saya sejak pertama kali saya hijrah di Thai, mempertemukan saya dengan beliau, dan alhamdulillah saya bisa memandang wajah guru-guru kami. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan selalu membimbing kita untuk sama-sama kumpul di surganya Allah. Pertanyaan saya, mungkin dari pertanyaan saya akan dibenci, saya akan tidak disukai, tapi saya melakukan ini lillahi ta'ala karena saya sayang dengan mereka-mereka. Sebagai public figure dan influencer, saya mau bertanya, bagaimana sikap kami Habib dalam melihat perkembangan LGBT yang sangat meresahkan di media sosial, di televisian, di mana-mana. Dan kami tidak ingin keturunan kami mengikutinya dan menjadi celaka. Bahkan kami tidak mau menerima azab Allah. Bagaimana kami bisa melakukan syiar yang seperti Habib ajarkan, dengan kelembutan, tanpa benci, tanpa kekasaran, dan tetap dengan semua ilmu yang Habib berikan. Yang kedua, bagaimana juga sikap kami sebagai muslimah, khususnya influencer, menanggapi orang yang dengan sengaja merendahkan Islam dengan atribut Islam, menggunakan atribut Islam dan melakukan kemaksiatan depan umum, memposting secara besar-besaran dan memviralkan itu semua. Kami juga ingin melakukan itu dengan kelembutan, tidak menjadi pecah belah, tidak menjadi hal-hal yang menjadi fitnah di kemudian hari. Dan yang ketiga, doain saya Habib, saya bisa menjadi wanita soleha, istri soleha buat suami saya Habib Usman, dan juga saya menjadi wanita soleha untuk anak-anak saya kelak. Terima kasih Habib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kartika Putri. مهما احتجرك من احتجرك من الناس فهل ترضين أن يقابل ذلك أن يفرح الله بأوبتك ورجوعك وطاعتك وأن يستغفر لك نبيه خير خلقه صلى الله عليه وسلم. Seburuk apapun orang merendahkan kita, merendahkan engkau dengan ucapan mereka, makian mereka, akan tetapi bukankah imbalannya adalah kegembiraan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. فإذا استحضرت عظمة هذا صغر احتجار المحتجرين، بل هم يحتاجون إلى من يرحمهم في حالتهم هذه، لأنه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Dan apabila engkau menyadari akan hal ini, bahwasanya mendapatkan, apabila kita tidak menanggapinya dengan keburukan pula, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh di dalam hadis disebutkan cukup seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan dengan merendahkan saudaranya yang muslim. كان أحد شيوخنا الحبيب علوي بن شهاب عليه رحمة الله يقول أنا ما أنام في ليلة وفي قلبي غش على أي أحد من الناس، بل أطهر قلبي ولا أدري من الأفضل عند الله تعالى. Salah seorang guru daripada guru kami itu dahulu beliau mengatakan, saya tidak mau tidur di malam hari sedangkan di hati saya ada benci kepada satu manusia pun juga. Saya tidur di malam hari, di hati saya nggak ada benci kepada siapapun. Bahkan saya memandang manusia, saya memandang
Saya tidak tahu, kalau saya tidak menganggap diri saya lebih mulia dari siapapun, saya nggak tahu siapa yang lebih mulia di mata Allah Ta'ala, saya ataupun mereka. وكان إبراهيم بن أدهم من خيار هذه الأمة وصلحائها في القرون الأولى يحرس بستانا لبعض الناس، فجاء جندي يريد أن يأخذ من البستان فقال له هذه أمانة ولا أمكنك من ذلك، فأبى فضربه على رأسه أولا وثانيا وثالثا، قال أما الرأس فاضربه وأما حق الناس ما أعطيك إياه. فلما يئس منه مشى، فلما مشى قال له بعض الناس تدري من هذا؟ قال من؟ قال إبراهيم بن أدهم، وكان يعرف أن هذا الاسم اسم صالح من الصالحين. رجع إليه وقال من فضلك سامحني أنا ما عرفتك. قال لم ترفع يدك مرة من فوق رأسي إلا أنا قد سامحتك. قال لماذا؟ قال لأنني أحصل أجر بسببك، فكرهت أن أحصل بسببك أجر وأنت تحصل وزر من ورائي، فأنا أسامحك. Ada suatu kisah yang unik. Al-Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini dulu dia sempat bekerja sebagai penjaga kebun. Ada seorang, istilahnya apa ya, seorang yang arogan atau preman begitu, daripada petugas-petugas yang mencari pungli. Dia datang kepada Ibrahim bin Adham dan meminta buah dari kebun yang dia jaga, bukan milik Ibrahim bin Adham. Dia bilang, saya minta buahnya. Maka dia bilang, ini bukan milik saya tidak akan berikan kepada engkau. Maka orang itu pun memukul Ibrahim bin Adham, memukul mukanya, ditampar sekali, dua kali. Dia bilang, silakan pukul kepala saya, adapun haknya orang tidak akan saya berikan kepada engkau. Sampai berkali-kali, akhirnya orang ini melihat Ibrahim bin Adham tetap dengan pendiriannya, sudah ditinggal, dia putus asa. Saat dia pergi, tahu-tahu ada orang yang melihat dia dari kejauhan memukul Ibrahim bin Adham. Dia bilang, tahu gak yang kamu pukuli itu siapa tadi? Bilang, siapa gerangan orang itu? Itu adalah seorang wali besar yang namanya tersohor, namanya Ibrahim bin Adham. Orang ini terkejut, oh itu Ibrahim bin Adham yang terkenal itu akan kesolehannya. Maka dia datang kepada Ibrahim bin Adham, maafkan saya karena telah melakukan perbuatan buruk kepada engkau. Dia bilang, sesungguhnya adapun maaf bagimu, tidaklah engkau saat memukul saya itu tangan lepas dari pipi saya, melainkan tidak terlepas, melainkan aku telah memaafkan engkau. Ditanya, kenapa engkau mudah sekali memaafkan saya sedemikian rupa? Maka dia menjawab, kata Ibrahim bin Adham, saya tidak mau ketika interaksi yang terjadi antara kita, engkau mukulin saya dapat pahala berkat engkau mukulin saya. Saya nggak mau ngebales dengan engkau mendapat dosa gara-gara memukuli saya. Maka saya harus memaafkan engkau saat itu juga. Wa amma أتباعكم من سمعتم منهم احتقارا لديننا وغيره فأنتم أمنا ارحموهم وتشرفوا بأن تنوبوا عن رسول الله في التلطف بهم والرحمة وحسن البيان لهم لحتى لا يقعوا فيما يهلكهم في الدنيا والآخرة. Adapun media yang sampai kepada kita dari orang-orang yang merendahkan daripada agama ini, maka mereka adalah orang-orang yang buta akan agama ini, yang perlu patut kita kasihani dan kita rahmati orang-orang tersebut karena telah memberikan persepsi, mendapatkan persepsi yang buruk tentang agama ini. Maka rahmati dan kasihani mereka dan berharap agar hidayat Allah Ta'ala datang kepada mereka sekalian. فلا تبخلوا عليهم بالنصيحة وتشرفوا أن تكونوا بذلك نوابا عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية. النصيحة التي تجمع بين اللطف والرحمة والجد والحزم. Jangan pelit kepada orang-orang tersebut untuk memberikan nasihat. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang menggabungkan dua hal. Nasihat yang terbungkus dengan kemasan rahmat, kasih sayang dan cinta dan ketulusan, akan tetapi juga dengan prinsip dan ketegasan. ربما يصغون للواحد منكم أكثر مما يصغون لمن ينصحهم من غيرهم أو من عالم أو غيره، فتكون أنت المؤثر فيهم وأنت السبب لنيل الدرجة عند الله. Barangkali orang tersebut yang kita nasihati akan banyak terpengaruh dengan nasihat kita lebih daripada apa yang dia dapat
daripada pengaruh-pengaruh yang memprovokasi dia untuk melakukan kejahatan atau keburukan penghinaan terhadap Islam tersebut, dan engkau pun menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayat dari Allah Ta'ala. لأن من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من دون أن ينقص من أجورهم شيء. Sebab yang mengajak orang kepada kebaikan dan hidayat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti nasihatnya dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Intinya jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Seperti itu mungkin ya, menghadapi apapun itu. Seperti itu mungkin. Lanjut, silakan. Baik, silakan Pak Ang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Habib, marhaban ya Habib, ahlan wa sahlan. Ana ada من الممثل من إندونيسيا. أنا بعد من الممثل من إندونيسيا، وأنا كذلك عندي الولد الآن يدرس في تريم، هذا سنتين هناك. دعوتكم، أنا أريد ولدي يدخل إلى دار المصطفى يا حبيب، دعوتكم يا حبيب. حبيب، apa katanya? Dia adalah apa namanya memiliki anak di di Tarim, sedang menuntut ilmu dan berharap anaknya bisa belajar di tempatnya Al Habib Umar. Masya Allah. Oh gitu Pak Ang. Ya. Oh gitu man. Dahin fi Ma'had Al-Idrus ya Habib. Habib, saya bahasa Indonesia aja deh ya. Nah iya gitu Ya. Kita nggak ngerti Pak Ang. Astagfirullahaladzim. Nggak ngerti. Ya Habib, kami ini entertain yang mungkin dekat sekali dengan kemaksiatan, dengan dosa. Mungkin sebagian kami juga banyak yang berangkat umrah, banyak yang bisa berangkat haji. Setelah umrah kami merasa seperti malaikat. Tapi seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan setelah itu rasanya malaikat itu hilang sama sekali ya Habib. Terus bagaimana kami untuk memanage iman kami supaya iman kami ini kalaupun berkurang jangan berkurang banget gitu ya Habib. Bagaimana cara memanage? Karena satu sisi dengan datangnya Habib datang ke sini, ini wallahu rabbul Ka'bah ya Habib, ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah kepada Habib, ini menambah kecintaan kami sama Rasulullah. Berikan kami amalan atau cara bagaimana kami memanage iman kami ya Habib. Oke. Syukran ya Habib. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya Habib, satu ada permintaan lagi. Kalau boleh, Habib jangan setahun sekali datang ke sini. Tapi kalau boleh Habib datang setiap hari ke kami ya Habib. Nahnu nuhibbukum ya Habib, nahnu nuhibbukum ya Habib. Allahumma salli, Allahumma qalbi mustaqil tarim. Salak bijahil Habib, salak bijahil Habib. Ziarah tarim, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha, ya tarim mu'alaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib wabarakatuh. Jindan punten diberitahu Habib Umar bahwa beliau ini adalah salah satu vokalis salah satu band besar di Indonesia, nama bandnya Wali. Wali Habib. Barakallahu fika wa fi waladik. Amin ya Allah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Masya Allah. ما ذكرتموه فإن ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين، والذي يستمسك بطاعة الله في موضع يعصى فيه يكون أجره كبير. Apa yang engkau sebutkan itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fadilahnya orang yang ingat kepada Allah di tengah khalayak yang lupa kepada Allah Ta'ala,
maka orang yang ingat dan berzikir kepada Allah di tengah halayak tersebut, itu ibaratnya bagaikan orang yang tetap teguh berjihad di jalan Allah di tengah orang-orang yang kabur melarikan diri daripada perjuangan dan jihad tersebut. Dan pahalanya besar sekali orang itu. لا تجر المعصية ولا تجر نفسك على المشاركة فيها وتمنى للعاصي أن يكون من التائبين والمهتدين. Kita jangan pernah menyetujui suatu kemaksiatan dan jangan pernah ridha akan suatu kemaksiatan pada diri kita ataupun pada orang lain, akan tetapi juga sebisa mungkin kita membimbing orang lain, merangkul orang lain untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan hidayat dan tertarik kepada kebaikan. ومهما رجوت أن ينتفع بك أحد أو تكف بعض الشر أو تقرب أحدا إلى الخير فانوي هذه النية لتحصل لك الدعوة إلى الله. Dan manakala engkau bisa menarik seseorang kemudian ataupun melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut, niatkan apa yang kita lakukan ini di dalam profesi kita itu menjembatani sebagai media untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وإذا لم يتيسر لك شيء من ذلك وخفت على نفسك فرتب لنفسك ترتيب أن تكون في مكان لا خوف عليك فيه. Apabila kita dalam posisi kita bisa melakukan itu, keberadaan kita di tengah-tengah mereka bisa menjadi dakwah, mengajak orang untuk menjadi lebih baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, malah kita terbawa menjadi insan yang lebih buruk, maka hendaknya kita menghindari daripada situasi-situasi yang demikian. أما التوبة إلى الله فلا تبخل بها عن نفسك ولا تتقاعس عنها ولا تتكاسل، فإنه ما مراد عدوك منك في إيقاعك في المعصية إلا بعدك عن الله تبارك وتعالى، وما مراد الله من فتح باب التوبة إلا خذل عدوه وتقريبك إليه، فكما أنك عدت إلى الذنب فعد إلى التوبة ولا تكسل عن ذلك واستمر، فإذا علم الله فيك الصدق جاء وقت يحول بينك فيه وبين المعاصي ويوفقك للثبات. Adapun untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti ataupun menjadi malas-malesan untuk taubat dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosa kita dan kesalahan kita, dan sesering apapun kita balik lagi kepada kemaksiatan. Sebab syaitan itu dia punya misi untuk selalu menjebloskan seseorang dalam kemaksiatan. Dan setan ini musuhnya Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala bukakan pintu taubat seluas-luasnya untuk menggagalkan upaya syaitan. Maka sebagaimana seseorang sering kali, berulang kali balik bikin dosa lagi, udah taubat bikin dosa lagi, maka juga bikinlah berulang kali selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kita terpuruk dalam kemaksiatan, maka perbanyak selalu taubat kita kepada Allah Ta'ala. كما أراد عدوك أن يخزيك بمعصية ربك فأخزه أنت بالتوبة إلى ربك. Sebagaimana musuh kita syaitan ingin menghinakan kita dengan maksiat kepada Allah, maka hinakan dan kecewakan syaitan dengan kita bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala. ولما جاء بعض السفهاء فسب صالحا من الصالحين فقال له هذا صالح لأغيظن من أمرك بسبي أنت في حل وأنت مسامح وغفر الله لك. قال أنا الآن أغضت الذي أمرك بسبي وهو الشيطان. Ketika seseorang mencaci maki seorang soleh dengan cacian yang sangat provokatif, maka orang yang soleh tersebut yang dicaci maki, dia berkata kepada si pencaci itu, sungguh saya akan membuat kesal dalang yang memprovokasi engkau untuk mencaci saya. Dengan apa membuat kesalnya? Yang dalang yang membuat engkau kesal, yang membuat engkau mencaci saya adalah syaitan, dan saya akan mengecewakan dia dengan saya memaafkan engkau, dan saya bersihkan hati saya terhadap engkau, tetap saya cinta kepada kamu, sehingga syaitan kecewa dan gagal upayanya. ويعينك على تطهير قلبك وعلى سرعة النور إليك أن تقرأ اسم الجلال اسم ربك الله 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 بمد اللام وسكون الهاء 66 مرة كل ليلة. Dan sungguh di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, membersihkan hati kita dari keinginan kepada selain Allah Ta'ala dan kecenderungan untuk menyimpang dari jalan Allah Ta'ala, itu yang bisa membantu kita itu adalah dengan kita banyak berzikir Allah, Allah, Allah. Itu yang mengikis segala kecenderungan kepada selain Allah dari hati kita. Kalau perlu kita ulang-ulang sebanyak 66 kali. وتقرأ 7 مرات من سورة الناس في الصباح وفي المساء.
Dan memperbanyak membaca surat An-Nas. Kita baca surat An-Nas marah wahidah, Habib. 7 مرات. Membaca surat An-Nas sebanyak 7 kali di pagi hari dan 7 kali di sore hari membaca surat An-Nas. وبعد كل صلاة آية الكرسي مرة واحدة. Dan yang membantu istiqamah kita pun juga mensucikan hati, setiap habis sholat 5 waktu baca ayat kursi 1 kali. ومرحبا بولدك يكمل دراسته في دار العيدروس ويتحول إلى دار المصطفى. Dan saya menerima anakmu apabila dia sudah menyelesaikan pelajarannya di Darul Idrus, dia boleh datang kapan waktu ke Darul Mustafa. وأنت في وقت تزور دار المصطفى ويكون حالك أحسن وأحسن. Dan kamu nanti suatu waktu insya Allah bisa datang berziarah ke Darul Mustafa, dan keadaanmu insya Allah akan jauh menjadi lebih baik dan makin dekat lagi kepada Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baik. Fang, kenapa? Habib, نرجو أن تأتي سنة الآتية مثل هذه يا حبيب. إن شاء الله كلما جينا وجدنا الفرصة أن نعقد الاجتماع معكم إن شاء الله تعالى، وكذلك في أوقات أخرى ينوب عنا من أحبابنا وأخواننا من يجالسكم في الله تعالى. Amin. Insya Allah nanti kapan waktu kita datang ke sini lagi, dimudahkan waktu bisa berjumpa lagi, duduk bersama-sama, dan juga insya Allah majelis yang semacam ini tidak selesai di sini saja, tetapi berkelanjutkan dan di follow up untuk kedepannya. Oke, maaf Bib, tadi pertanyaan dari Kartika Putri belum terjawab mengenai bagaimana dengan maraknya LGBT, lamkin bakta LGBT. Dan juga takutnya di terjemahanku sama Arab. Oke. Ya, dari senyumnya Habib Umar Faang memang benar yang tahu wali hanyalah seorang wali ya. Beda. Dan kalau misalnya nasihat dari Habib Umar jadi lirik lagu, jangan lupa royalti buat beliau. Oke. Terus satu lagi tadi, bagaimana melihat orang dengan atribut keislaman tapi melakukan kemaksiatan. Contoh, maaf, ada misal pengajar atau ustadz tapi maaf ya, memperkosa santrinya, atau orang yang menggunakan jilbab tapi menggunakan kemaksiatan. Dan mohon maaf, informasi paling baru setelah yang Mbak ini adalah penanya terakhir. Jadi mohon maaf waktunya terbatas. Jadi yang lain boleh duduk lagi saja karena kita akan ada sesi foto setelah satu ini. Terima kasih atur nuhun. دواء ذلك كله ما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Cara untuk menghadapi masalah perbuatan kita kepada Allah daripada dosa yang kita lakukan, apa saja bentuk dosa itu, adalah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud mereka orang-orang yang melakukan perbuatan keji mengingati Allah, atau dia insaf dan kembali kepada Allah, lalu bertaubat kepada Allah dan tidak kembali melakukan dosa yang ia lakukan itu, maka mereka yang demikian ini akan mendapati Allah Maha menerima taubat dan mengampunkan mereka. ثم أن كل سيئة وكل ذنب ومعصية لها ما يغلظها ويعظم عذابها ولها ما يخففها ويسرع فيها قبول التوبة منها. فمما يخففها كراهة هذه المعصية والندامة عليها وسرعة الاستغفار والعزم أن لا يعود لمثلها. ومما يغلظها أن يتظاهر بالخير والصلاح أو يلبس زي الصالحين لأجل الوصول إلى الفجور ولأجل أن لا يظن به الناس الشر، أو أن يحول هذا الأمر إلى اعتقاد أنه لا شيء عليه فيه ويستخف بالمعصية، فهذا أسباب مضاعفة إثمها. Dosa itu kalau dilakukan, kadang-kadang dosa itu boleh menjadi satu hal yang mengundang bahaya yang besar bagi pelakunya, dan kadang-kadang dosa itu boleh menjadi kecil
bagi pelaku dosa itu bergantung kepada cara menyikapi kepada dosa tersebut. Dosa itu akan menjadi kecil dan akhirnya pelaku itu akan meninggalkan kalau pelaku dosa itu membenci kepada dosa itu. Untuk meninggalkan dosa, hendaklah ada rasa tidak suka kepada perbuatan maksiat atau perbuatan yang boleh mengundang kepada dosa. Sikap seperti ini, sikap benci dan tidak suka kepada dosa, boleh membantu kepada seseorang itu untuk melihat dosa itu rendah dan hina untuk dia meninggalkannya. Tapi sebaliknya, dosa itu akan menjadi satu hal yang besar dan berbahaya kepada seseorang kalau seseorang itu memakai pakaian, yang pakaian itu secara zahirnya pakaian itu menunjukkan orang ini orang baik, orang alim, orang yang soleh, tapi justru dia bersembunyi di balik pakaiannya itu melakukan perbuatan dosa. Dan ini bahagian daripada hal yang menyebabkan dosa itu jadi besar. Yang kedua adalah kalau seseorang itu melakukan dosa dan juga dia merasa bangga atau merasa tidak berdosa ataupun terus dengan melakukan dosa, maka ini juga akan menjadi sebab seorang itu menjadikan dosanya adalah sangat berbahaya dan mengundang hukuman yang besar kepadanya. والمؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف وقوعه عليه والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فأطاره هكذا. Dikatakan bahwasanya orang beriman itu kalau melakukan dosa, beratnya atau dirinya merasa bersalah dan berat dengan dosa seakan-akan gunung itu diletakkan di kepalanya. Tapi orang munafik kalau melakukan dosa, dosa itu dianggap umpama lalat di wajahnya yang hanya ditepis seperti ini, yakni tidak mengindahkan kepada dosa itu. وفي الحديث من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. Di dalam hadis dinyatakan bahwasanya siapa orang yang dia merasa gembira dengan perbuatan baiknya dan merasa tidak suka dengan perbuatan salahnya, maka dia seseorang yang beriman. كما أن لكل طاعة ولكل حسنة ما يضاعف أجرها ويعظم ثوابها ولها ما يحبط ثوابها. Dan seperti taat itu, ketaatan itu ada kalanya menjadi sebab kepada orang itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian lawannya daripada dosa yang boleh menjadi sebab digugurkannya pahala itu. فتعظم ثوابها بالإخلاص فيها والتواضع من صاحبها. Dan untuk kita mendapatkan pahala itu adalah dengan sungguh-sungguh dan dalam bertaubat dan juga bertawadhu. ولا يرى نفسه فوق غيره ممن لم يعمل هذه الطاعة التي عملها. Dan tidak melihat dirinya lebih baik daripada orang lain yang tidak beramal seperti amalnya. Orang yang baik itu tidak akan melihat amalnya dibandingkan dengan amal orang lain. ويحبط ثواب الطاعة والحسنة أن يعملها رياء أو يتكبر بها ويعجب ويرى نفسه فوق الناس. Dan di antara hal yang tidak baik bagi seseorang adalah kalau dia beramal amal yang baik, tapi dia sombong, dia menunjuk-nunjuk dalam perbuatan amal baiknya. وفي الحديث القدسي يقول الله أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya akan berada di hati orang yang sedang insaf untuk bertaubat kepada saya. والخلاصة أن على المؤمن أن لا ييأس ولا ينقطع عن ربه ولا يترك التوبة حتى يعلم الله صدقه فيكشف عنه ظلمات الذنوب. Kesimpulannya adalah kepada orang yang beriman, jangan sekali-kali putus asa, jangan sekali-kali berhenti untuk bertaubat dan bersungguh-sungguh untuk kembali kepada Allah, dan dengan kesungguhannya kembali dan bertaubat kepada Allah akan dibantu oleh Allah untuk diangkat segala perbuatan dosanya. فلا ينقطع المؤمن عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الحرص على الجماعة في الصلوات وسيأتي له الخير شيئا فشيئا. Dan hendaklah bagi seorang beriman itu tidak putus daripada sering berzikir kepada Allah dan juga menjaga salat berjamaah terus demi berterusan. Baik, terima kasih. Dan ini adalah penanya terakhir. Silakan, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Guru Mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, yang alhamdulillah untuk kedua kalinya saya berjumpa, walaupun izin Habib waktu
Ramadan kemarin saya diajak oleh guru saya, adik dari Habib Jindan. Saya Umi Pipik, uminya Abizar. Dan saya alhamdulillah rezeki saya dibaiat oleh Habib Umar, diberikan ijazah sanad ilmu dan diganti nama saya Ummu Fatimah. Alhamdulillah barakallah. Yang saya melihat sosok Habib yang Masya Allah saat membaiat saya pun Habib berada di belakang pintu, itu yang membuat saya Masya Allah akhlak Rasulullah pun beliau terapkan. Dan yang saya mau tanyakan Habib, izin juga Habib Jindan, juga Habib Ali, Masya Allah, semoga Allah muliakan guru-guru kita. Dari 2014 sampai sekarang saya Allah izinkan untuk berdakwah. Dan 1 tahun belakangan ini saya mencoba untuk mensiarkan khulasoh yang Habib Umar tulis. Bagaimana di situ semua doa-doa dari waliullah, dan saya pun sudah merasakan keajaiban saat membaca ini. Di saat saya pernah mengalami kecelakaan, kalau melihat mobil hancur itu mungkin melihat dalamnya orang sudah mati semuanya. Tapi sebelum kejadian itu saya membaca khulasoh, yang buku yang sudah Habib berikan, dan mungkin bapak-bapak semua, ibu-ibu semua yang ada di sini, kitab yang ada di paperback itu adalah khulasoh. Mohon jangan taruh di bawah karena itu zikir. Takutnya ada di kaki ya, mohon diangkat ya. Karena itu buku zikir. Masya Allah, ini salah satu dakwah. Lalu 1 tahun belakangan ini saya mencoba dengan dakwah saya menyebarkan kitab khulasoh ini Habib. Dan di berbagai masjid, di berbagai kota, sampai satu hal yang saya mengalami sendiri, bahwa ada satu penolakan yang di depan saya buku itu dilempar, yang mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan sunnah. Rasanya saya sakit sekali, padahal saya merasakan keajaiban di saat saya membaca buku ini dan mengamalkannya. Bahkan setiap ba'da maghrib saya mengajari anak-anak saya untuk mengistiqomahkan membaca ini karena ada keajaiban di situ. Lalu pertanyaan saya tadi, Habib sudah menceritakan bagaimana sosok Rasulullah yang misinya memanusiakan manusia. Rasulullah tidak pernah membenci, tetapi memanusiakan orang-orang yang membenci. Lalu di akhir zaman ini begitu banyak sekali manusia yang tidak memanusiakan manusia. Bahkan yang saya alami pun saat saya mensiarkan, membagikan buku-buku ini, lalu ada yang saya alami ini bukan dari orang-orang yang di luar Islam, tetapi justru orang Islamnya tersendiri. Ini yang membuat mungkin sakit ya. Tapi lalu bagaimana, apakah saya harus meneruskan hal ini, dan bagaimana sikap saya, hati saya, dan apa yang harus saya lakukan Habib. Lalu yang kedua, ada titipan dari public figure. Ada yang bertanya bagaimana hukum tentang memanjangkan jenggot yang katanya tadi apa Neng? Sunnah. Enggak wajib. Maksudnya apa? Hukum memanjangkan jenggot itu. Ini pertanyaan dari Baby Romeo seperti ya, itu tadi. Terus okay, lalu ada juga tadi yang tentang musik, dan yang terakhir bagaimana ulama-ulama terdahulu yang sudah populer di zamannya, lalu bagaimana sikap mereka menyikapi kepopulerannya mereka di zamannya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwwata illa billah. من حكمة الله تبارك وتعالى أن يبقى أعداد من المسلمين يتصورون شيء على غير ما هو عليه، ويختبر الناس ببعضهم البعض، ومهمتنا أن نرحم الجميع.
memang di antara hikmah dan sunnah dari Allah Ta'ala menguji orang-orang yang beriman dengan orang lain pula. Diujinya tuh ujiannya berupa gangguan dari manusia, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadi hal-hal yang tidak berkenan atau yang tidak sesuai. Maka tugas kita secara umum, tugas kita adalah merahmati dan memiliki kasih sayang dan rahmat kepada semua. Itu tugas kita pertama. وصحيح ما ذكرت من آثار الذكر لله تبارك وتعالى فالله يقول فاذكروني أذكركم. Dan benar apa yang kau sebutkan tentang pengaruh zikir kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah berfirman, sebut aku, ingat aku akan ingat dan sebut kalian. وقال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Dan Allah berfirman, orang-orang yang beriman hati mereka merasa damai, tentram dengan zikir kepada Allah. Sungguh hanya dengan zikir sajalah hati manusia itu menjadi damai dan tentram. ولا يكون من الذكر بدعة إلا ما فيه قطيعة للرحم أو سب لمسلم أو سؤال لصنم أو غيره وما عدا ذلك فالذكر كله مشروع بل من أفضل أعمال الإسلام بنص كلام النبي. Dan zikir itu tidak dilarang mengingat itu apabila kecuali kalau ingatannya kepada berhala ataupun juga kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nas yang benar itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sangat dianjurkan. Wa sahha fil hadithi annahu su'il ayyul musallina a'zam ajra faqala aktsaruhum lillahi dzikra. Disebutkan dalam hadis sahih Nabi Muhammad pernah ditanya, ahli salat manakah yang pahalanya paling besar? Maka dijawab oleh Nabi, ahli salat yang pahalanya paling besar adalah yang paling banyak zikirnya. Fasu'ila ayyul mutasaddiqin a'zam ajra faqala aktsaruhum lillahi dzikra. Nabi ditanya lagi, kalau ahli sedekah yang pahalanya paling besar yang mana ya Rasulullah? Nabi jawab, ahli sedekah yang pahalanya paling besar yang paling banyak zikirnya. Su'ila fa ayyus sha'imina a'zam ajra qala aktsaruhum lillahi dzikra. Ditanya lagi, ahli puasa mana yang pahalanya paling besar? Nabi bilang, yang paling banyak zikirnya juga kepada Allah. Faqila ayyul mujahidin a'zam ajra qala aktsaruhum lillahi dzikra. Ditanya lagi, kalau mujahidin yang paling besar pahalanya mujahidin yang mana? Nabi jawab, mujahidin yang paling besar pahalanya yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Fa sami'a sayyidina Abu Bakar hadhihi al-ajwaba faqala li sayyidina Umar dhahaba adh-dhakiruna lillahi bi khair ad-dunya wal akhirah. Sayyidina Abu Bakar mendengar ucapan Nabi Muhammad, maka dia komentar. Dia bilang kepada Sayyidina Umar, kalau begitu orang yang berzikir kepada Allah, dia telah memborong kebaikan dunia dan akhirat. Fasami'ahu an-nabi faqala ajal dhahaba adh-dhakiruna lillahi bi khair ad-dunya wal akhirah. Nabi Muhammad mendengar komentarnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan beliau mengiyakan, meng-ACC dan mengatakan, betul sekali orang yang banyak zikir kepada Allah memborong kebaikan dunia dan akhirat. وإنما الذين تصوروا التصور الخاطئ عن الأذكار إنما الوسيلة إلى تبيين الحقيقة لهم بالدعاء الله لهم واختيار من يعرف حل الشبهة عنهم بإقامة الحجة والدليل من أهل العلم. Dan sesungguhnya terkadang timbul persepsi bagi sebagian orang yang ingkar daripada zikir-zikir tertentu, mungkin karena dia tidak tahu kandungan apa yang ada di dalamnya, maka perlu dia bertanya kepada orang yang bisa menjelaskan untuk memberitahu secara detail tentang dalil dan hujjah daripada zikir-zikir tersebut, hingga hilang persepsi-persepsi tanggapan yang keliru akan zikir-zikir yang disyariatkan itu. قرأ شيئا من أذكار الخلاصة بإيصالك إليهم فلك مثل أجرهم. Dan ketika kita mengajarkan zikir kepada seseorang seperti zikir yang terkandung dalam khulasah dan diamalkan orang itu, maka yang mengajarkan ini mendapatkan pahala seperti pahala orang yang membacanya. فأديموا وواصلوا الذكر لله تعالى يديم ويواصل رحمته لكم. Langgengkanlah, teruskanlah, istiqamahlah dalam berzikir kepada Allah Ta'ala agar anugerah dan rahmat Allah Ta'ala terus langgang dan tercurah kepada kita. Okay. Mengenai jenggot, hukum jenggot, hukum musik dan seni pada umumnya mungkin ya. Amma بالنسبة للحية فللمرأة تحلقها.
Adapun janggut, maka perempuan harus cukur habis, nggak boleh punya janggut. أما بالنسبة للرجل فيسن له إعفاء لحيته. Adapun orang laki-laki ya memang disunnahkan untuk piara janggut. ثم الأخذ من جوانبها وردت أيضا به السنة لتحسينها. Kemudian juga mengambil dari sisi-sisi janggut tersebut, merapikannya, itu adalah sesuatu yang baik dan disunahkan agar kelihatan rapi. أما حلقها فبين فقهاء الإسلام خلاف أهو مكروه أو حرام. Adapun mencukur habis itu, maka itu menjadi perbedaan pendapat antara para ulama-ulama dalam agama Islam. Ada yang mengatakan itu makruh, ada juga yang mengatakan itu haram. Oke. Kalau musik dan juga seni pada umumnya hukumnya apa? ذكرت الموسيقى. نعم. أصحاب الموسيقى وأصحاب الفن والغناء هم يتعاملون مع المشاعر، فإذا يكونون من أهل الذوق الإنساني. فالذي يتعامل مع المشاعر أجدر بأن يدرك حقائق ما يسعد به الإنسان وينعم، فيطرب بالكلام الطيب الحسن ويطرب بذكر الله تبارك وتعالى وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فالموسيقى ما لم يأتي فيه نص مثل المزمار فحكمه اجتهاد أهل العلم ما بين مبيح ومحرم، وما جاء فيه النص في الإباحة فلا إشكال فيه. والموسيقى بأصنافها بحسب ما تثير، إن أثارت مثارات ومشاعر الخير فهي من الخير، وإن أثارت مشاعر شر من بغضاء بين الناس أو تقاتل بينهم أو فعل محرمات أو حث على تناول مسكرات فهي شر بحسب ما تثير في بال الإنسان وفي عقله. Beliau mengatakan tentang pemusik. Mereka adalah orang-orang yang bekerja bergelut di dalam apa yang menjadi cita rasa batin seseorang, sehingga dia memiliki cita rasa, memiliki perasaan yang halus untuk mendalami apa yang nyaman di dalam hati manusia dengan suara-suara tertentu, dengan syair-syair dan lantunan tertentu. Maka hendaknya pun dia juga memiliki kepekaan akan zikir-zikir tertentu yang membuat hati seseorang menjadi lebih nyaman. Sebab bermain dengan perasaan, maka dia harus tahu apa yang membuat orang paling nyaman. Bukan cuma musik aja, zikir pun juga, doa pun juga, ibadat pun juga. Kemudian juga di antara musik-musik itu ada juga yang menggunakan alat-alat yang memang diharamkan di dalam syariat seperti mizmar, maka itu hukumnya haram. Ada juga yang menggunakan alat-alat yang dihalalkan, dibolehkan dalam sunnahnya Nabi ada, maka itu hukumnya halal. Ada juga yang tidak disebutkan di dalam sunnah tentang kebolehan atau ketidakbolehannya, maka itulah tempat perbedaan pendapat para ulama dan masing-masing dengan pendapatnya. Kemudian juga lantunan syair yang diucapkan. Syair tersebut itu membangkitkan perasaan. Apabila yang dia bangkitkan adalah hal-hal yang buruk, sehingga bangkit keinginan yang lebih buruk, ya, ataupun juga berisi ucapan-ucapan yang buruk, mengajak kepada keburukan, maka itu diharamkan dan tidak baik. Tetapi kalau isinya mengajak kepada kebaikan, membangkitkan hal-hal yang baik pada diri seseorang, maka itu menjadi hal-hal yang baik pula. Jadi tergantung musiknya dan juga tergantung syairnya dan juga diseimbangkan dengan zikir, mungkin seperti itu ya. Dan tergantung dari apa yang digunakan begitu, dan mengakibatkan apa di dalam nafsu seseorang. فإن نفس الإنسان قابلة للتأثر سلبا أو إيجابا. Sebab nafsu seseorang itu, dia itu mudah terpengaruh, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. فبعض الأغاني وبعض الموسيقى وبعض الصوت الحسن يحفز الإنسان لأن يبر والديه أو يحسن لأرحامه أو يسامح من آذاه أو يكون على استقامة، فهذا كله من الخير وداخل في الخير. Ada beberapa musik yang isinya itu penuh hikmah
ngajak orang untuk bakti kepada orang tua, cinta kepada ibunya, kepada ayahnya, bakti kepada mereka, ngajak orang untuk silaturahmi, ngajak orang untuk bikin ketaatan, untuk berderma, untuk peduli kepada sesama. Ini adalah bagian dari kebaikan dan bagian daripada dakwah juga, dan ini adalah hal yang baik. ولما كان ينشد شعر سيدنا حسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذم المعاندين من الكفار مدحه النبي وقال إن جبريل وميكائيل معك ما نفحت عن رسول الله. Ketika Sayyidina Hasan bin Thabit, sahabat Rasulullah, seorang penyair, seorang seniman penyair, dia banyak membuat syair, dia mengubah syair yang isinya memuji Nabi Muhammad dan juga membela Nabi Muhammad daripada cacian dan makian orang-orang yang kafir. Maka Rasul SAW menyemangati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Hasan bin Thabit dengan ucapan, sesungguhnya Jibril dan Mikail senantiasa bersama engkau di dalam syairmu, manakala syairmu itu isinya membela kepada Nabi Muhammad SAW. وكان أحد الشعراء أمية بن أبي صلت له حكم يلقيها في شعره. قال بعض الصحابة فركبت مع النبي في السفر قال تحفظ شيء من شعر أمية بن أبي صلت؟ قلت نعم. فقال فأنشدني فأنشدته بيتا فقال هيه أي زدني فأنشدته بيتا فقال هيه فأنشدته بيتا حتى فقال هيه حتى أنشدته 100 بيت. Dulu ada seorang seniman penyair dari orang Arab terdahulu sebelum Nabi Muhammad, namanya Umayyah bin Sult, yang mana dia ini banyak mengucapkan syair-syair yang isinya kebaikan dan penuh hikmah. Pernah satu kali Nabi bertanya kepada seorang yang ada di situ, sahabat beliau yang banyak hafal syair, bilang, apa kamu hafal daripada syair-syairnya Umayyah bin Sult? Maka dia bilang, iya saya hafal. Maka diucapkan 1-2 bait syairnya Umayyah bin Sult. Kemudian Nabi berkata, yakni tambahkan lagi, ada lagi gak? Saya tambahkan lagi. Nabi nanya, ada lagi gak? Tambahkan lagi. Terus sampai hampir 100 bait syair yang dibacakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. وكما تتأثر مشاعر الإنسان بالصوت الحسن وبالأنغام المناسبة فكذلك تتأثر بالنية الصالحة وبالرحمة وبإرادة الخير وبالقيم الفاضلة تأثرا أكبر. Sebagaimana nafsu manusia, dia mudah terpengaruh dengan suara yang indah, dengan syair yang bagus, bangkitlah perasaan seseorang tersebut, dia bisa terpengaruh perasaannya. Begitu juga perasaan dan jiwa seseorang itu terpengaruh manakala dihadapkan dengan niat yang baik, dengan rahmat dan kasih sayang, dengan kepedulian dari seseorang, maka itu pun juga memiliki pengaruh besar bagi lawan bicara orang tersebut juga. وقد دخلت سيدنا أبو بكر على السيدة عائشة وعندها جاريتان تغنيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع فقال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله ففتح النبي وجهه وقال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. Pernah satu kali Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah putrinya Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad. Bersama Siti Aisyah ada teman-teman mainnya, anak-anak begitu, gadis-gadis kecil begitu, yang mana mereka ini melantunkan nyanyian syair-syair yang baik bersama Siti Aisyah, dan di situ ada Rasulullah SAW dan Nabi sedang menutup wajahnya. Sayyidina Abu Bakar saat masuk, maka dia memarahi Siti Aisyah putrinya, masa iya ada suara syaitan dan lantunan syaitan di rumah Nabi Muhammad? Menegur Siti Aisyah. Maka Nabi Muhammad menoleh ke arah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, biarkan wahai Abu Bakar, enggak sejauh itu maksudnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya ini adalah hari Id, hari Lebaran, kata Rasulullah SAW. Maka biarkan mereka melantunkan daripada lantunan dan syair-syair yang tidak mengandung keburukan di dalamnya itu. Seperti itu. Jadi Alhamdulillah. intinya berlomba-lomba dalam kebajikan. Para pengusaha dengan jiwa entrepreneurnya lakukan terbaik. Para seniman lakukan dan kehalusan hatinya dan karya-karyanya berikan terbaik untuk kemaslahatan umat. Intinya seperti itu ya. Betul, baik. Habib Jindan, tolong sampaikan kepada Habib Umar, sudilah kiranya menutup acara malam hari ini dengan doa. Doakan kami semua menjadi kekasih Allah. Doakan kami semua menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW sampai dengan akhir zaman nanti. Yuk teman-teman, kita doa yuk, kita hikmat yuk. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا منان يا وهاب
يا جزيل الفضل يا الله صل على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنبيائك ورسلك وآلهم وصحبهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وانظر إلى قلوبنا وقلوب الحاضرين أجمعين انظر إلى قلوبنا وقلوب الحاضرين أجمعين انظر إلى قلوبنا وقلوب الحاضرين أجمعين وحل عن كل قلب منا عقدة الإصرار على ذنب صغير أو كبير قليل أو كثير يا غفار الذنوب يا تواب يا ستار يا منان يا وهاب يا رحمن يا رحيم يا الله اجمعنا على الاستقامة واجمعنا يا مولانا في زمرة الحبيب الأعظم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اجمعنا في دار الكرامة اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا قصدناك وأملناك ورجوناك فاعف عنا ما كان منا اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي اللهم ثبتنا على الحق فيما نقول وثبتنا على الحق فيما نفعل وثبتنا على الحق فيما نعتقد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات تبنا إليك عنا وعن أخواننا هؤلاء وعمن والانا فيك وعن المؤمنين المؤمنات واستغفرناك لنا ولهم فاغفر لنا ولهم يا خير الغافرين وتب علينا يا تواب وافتح في الخير لنا الأبواب وادفع عنا الشرور والبلايا والأوصاب وكل من ساهم في عقد هذا الجمع وإقامة هذا اللقاء فأمدهم منك بنور وإيمان ويقين وبر وتقوى وعفو وعافية ومزيد وسعادة في الغيب والشهادة يا أرحم الراحمين وأطل أعمارنا في طاعتك وطاعة رسولك ونصرتك ونصرة رسولك واختم لنا بلا إله إلا الله واجعل آخر كلام كل واحد منا من حياته الدنيا لا إله إلا الله واحشرنا جميعا في زمرتكم لأهل لا إله إلا الله اللهم اجعلنا وإياهم أحبابنا عندك من خواص خاصة أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتنا عليها واجعلنا من خواص أهلها واختم أعمارنا بها برحمتك يا أرحم الراحمين حققنا بحقائقها وارزقنا طرائقها واجعلنا من أهل رقائقها وارفعنا بها أعلى مراتب القرب والشهود يا بر يا ودود وأصلح شؤوننا والمسلمين في إندونيسيا وجميع أقطار الأرض ادفع البلايا والآفات والعاهات عنهم ظاهرا وباطنا وحول الأحوال إلى أحسنها برحمتك بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bisa membuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW bertambah lagi. Ketika kita sudah cinta, ada keinginan untuk melakukan apapun yang diminta dan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Amin. Baik.